Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni, mahasiswa profesi Nurse Tika Surya Global Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penata laksanaan kegawat daruratan pada pasien hipoglikemi. Hipoglikemi adalah keadaan di saat glukosa darah mencapai level tertentu. Terdapat dua definisi dari hipoglikemi. Yang pertama, di mana kadar gula darah berada di tingkat kurang dari 60 mg per dl. Kemudian yang kedua, kadar glukosa darah berada di tingkat kurang dari 80 mg per dl dengan adanya gejala klinis. Hipoglikemi rentan terjadi pada pasien diabetes mellitus atau pasien geriatri. Keadaan ini dapat terjadi akibat tidak adekuatnya asupan makanan dan diperparah dengan konsumsi obat diabetes yang menyebabkan tingkat glukosa pasien menjadi sangat rendah. Penyebab lain adalah adanya kelebihan dosis obat, terutama jika pasien menggunakan obat yang memang rentan hipoglikemi seperti insulin dan sulfonylurea. Pada pasien yang telah lama menderita diabetes juga kemungkinan didapatkan gagal ginjal kronik yang dapat menyebabkan insulin tersirkulasi pada darah sehingga terjadi terus-menerus menurunkan glukosa darah dalam tubuh. Hal ini juga dapat menyebabkan hipoglikemi, di mana hipoglikemi dapat diakibatkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah aktivitas fisik yang berlebihan. Kondisi ini perlu dicurigai pada pasien diabetes mellitus yang menjalani diet dan olahraga yang berlebihan. Pada pemeriksaan subjektif, pasien hipoglikemi didapatkan berbagai macam gejala seperti gemetar, lapar, pusing, keringat dingin, jantung berdebar, dan gelisah. Pada tahap yang lanjut dapat ditemukan pasien koma ataupun penurunan kesadaran. Perlu ditanyakan juga mengenai riwayat diabetes, riwayat pengobatan terhadap diabetes, pemakaian terakhir dari obat tersebut, perubahan dosis, waktu makan terakhir, jumlah asupan makanan, dan juga aktivitas fisik yang dilakukan. Pada pemeriksaan objektif ditemukan adanya pucat, keringat dingin, tekanan darah menurun dengan nadi yang meningkat, penurunan kesadaran, dan pada beberapa kasus yang dapat ditemukan defisit neurologis vokal, yaitu refleks patologis yang positif pada satu sisi tubuh. Menegakkan diagnosis pada hipoglikemi ditegakkan melalui trias WHIP. Untuk menegakkan diagnosis hipoglikemi, lakukan pemeriksaan dengan stick glukos atau pemeriksaan serupa yang dapat mengidentifikasi gula darah secara cepat. Kriteria diagnosis hipoglikemi yang disebut trias WHIP adalah: yang pertama, gejala yang konsisten dengan hipoglikemi. Yang kedua, kadar glukosa plasma yang rendah. Ketiga, setelah pemberian glukosa, kadar glukosa plasma kemudian akan meningkat. Untuk tata laksana pada hipoglikemi ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Jika pada pasien sadar, lakukan pemberian glukosa murni atau pemberian gula murni sebanyak 30 gram atau 2 sendok makan. Permen atau sirup ataupun gula murni. Pastikan yang diberikan bukan pengganti gula atau gula diabetes atau makanan yang mengandung karbohidrat. Yang kedua, hentikan pemberian obat diabetes atau yang menyebabkan hipoglikemi dan periksa gula darah setiap 1 atau 2 jam. Pertahankan glukosa darah tetap 200 mg dan cari penyebab lain yang menyebabkan hipoglikemi. Jika pasien datang dengan tidak sadarkan diri, maka tindakan yang diberikan yaitu: yang pertama, berikan larutan dextrose 40% sebanyak 50 mg, berikan bolus intravena. Yang kedua, berikan cairan dextrose 100% per 6 jam kolf. Yang ketiga, periksa kadar gula darah sewaktu tiap 1 jam setelah bolus dextra 40%.
Bila gula darah kurang dari 50 mg dan berikan 50 ml dextrose 40%. Jika kadar gula kurang dari 100 mg, berikan dextrose 40% sebanyak 25 ml. Yang keempat, jika gula darah sudah di atas 100 mg sebanyak 3 kali pemeriksaan, ganti cairan dextrose dengan natrium klorida dan protokol hipoglikemi dapat dihentikan. Terapi awal tersebut dilakukan sambil mempersiapkan merujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang memiliki dokter spesialis penyakit dalam. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.